Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah lanjutan dari episode spesial part ke-6. Di episode spesial part ke-6 sebelumnya itu, Boruto berhasil mengungguli pertarungan melawan Zagrat. Di sela-sela pertarungan, Sarada juga membantu Boruto dengan mengeluarkan gerhana matahari dengan mata Mangekyo Sharingan. Karena keadaan terdesak, Zagrat memutuskan untuk mengirim Boruto dan semua orang yang memiliki cakra di bumi untuk dipindahkan ke dimensi yang berbeda-beda. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Boruto yang sedang meraih tangan Sarada. Di sisi lain, Sarada pun hanya bisa tersenyum dan menahan air matanya. Sarada berkata, "Boruto, jangan khawatir." Namun, sebelum Sarada menyelesaikan kalimatnya, Sarada pun menghilang. Menyaksikan hal tersebut, Boruto pun terdiam mematung. Terlihat, seluruh medan perang pun kosong dan hanya menyisakan Boruto sendirian. Di sisi lain, Zagrat Emna itu berkata, "Sekarang, Boruto, kau tidak punya siapa-siapa lagi." Mendengar hal itu, Boruto pun menggertakkan giginya dan mengempalkan tangan. Dengan nada suara yang rendah, Boruto berkata, Kenapa aku tidak bisa menghentikan ini?" Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, kita pun diperlihatkan flashback kenangan Boruto bersama Sarada. Terlihat, mereka sedang berada di atas menara Hokage di saat sore hari. Sarada berkata, "Suatu hari nanti, aku akan jadi Hokage, dan aku harap kau tetap berada di sampingku." Mendengar hal itu, Boruto pun tersenyum dan membalas, "Tanpa kau suruh pun, aku akan tetap berada di sampingmu." Tak lama setelah itu, kita pun beralih ke flashback Boruto dan Kawaki. Terlihat, mereka sedang latihan di sebuah hutan. Kawaki berkata, "Apapun yang terjadi, kita akan melindungi dunia ini, Boruto." Dengan raut wajah tersenyum, Boruto membalas, "Sepertinya kau cukup emosional hari ini." Di flashback berikutnya, kita pun melihatkan Boruto dan Mitsuki yang sedang duduk di bawah bintang malam. Mitsuki berkata, "Kau selalu jadi matahari buat orang lain, tapi siapa yang akan menjadi mataharimu, Boruto?" Boruto membalas, "Tidak usah dipikirkan. Selama kalian masih ada, aku akan tetap bersinar." Di sisi lain juga, kita pun beralih ke flashback Boruto dan Sasuke yang berada di puncak patung Hokage. Sasuke berkata, "Jalan yang kau ambil sangat berat, Boruto, tapi hanya orang sepertimu lah yang bisa melaluinya." Dengan tatapan mata yang tajam, Boruto membalas, "Aku tidak akan membiarkan jalan ini membawa orang-orang yang aku sayang ke dalam kegelapan." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun mengingat wajah Sarada. Tak lama setelah itu, kita pun beralih ke masa sekarang. Terlihat, Zagrat pun berdiri di tepi tebing yang gelap dengan energi kosmik yang mengalir di belakangnya. Tak lama setelah itu, dia pun mulai tertawa. Zagrat berkata, "Sendirian, penuh bersalah, aku suka hasilnya." Di sisi lain, penjaga Zagrat pun mulai mendekat ke arahnya. Dengan suara rendah dan hati-hati, penjaga itu berkata, "Yang mulia, memisahkan mereka ke dimensi berbeda, apakah ini tidak terlalu berisiko?" Zagrat membalas, "Resiko ini bagian dari rencana. Dalam kemungkinan yang ada, setidaknya satu dari mereka akan bertemu Dewa Otsutsuki yang lain." Penjaga itu melanjutkan perkataannya, "Jika mereka terbunuh," dengan raut wajah yang serius, Zagrat kembali membalas, "Maka itu harga yang sepadan untuk membuat Boruto tunduk." Adegan pun beralih ke Boruto yang masih berdiri dengan cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Terlihat, ada suara Zagrat yang melintas di pikiran Boruto. Zagrat berkata, "Aku akan membawamu, apapun yang terjadi." Mendengar hal itu, Boruto membalas, "Jangan harap kau bisa." Tak lama setelah itu, Boruto pun menghilang di telan cahaya. Adegan pun memperlihatkan sebuah planet yang belum diketahui. Di sana, ada Kawaki dan Inojin yang terletak di tanah dengan tubuhnya penuh luka. Di sekitar mereka, keadaannya sangat sunyi dengan daun-daun yang gugur. Dari kejauhan, seorang remaja Otsutsuki melihat mereka. Dengan wajah penasaran dan juga waspada, remaja Otsutsuki itu berkata, "Manusia, tapi kenapa mereka ada di sini?" Setelah cukup lama berpikir, Otsutsuki itu akhirnya membawa mereka ke rumah kecil sederhana. Tak lama setelah itu, hari pun semakin gelap dan kita pun beralih ke dalam rumah remaja Otsutsuki tersebut. Terlihat, Inojin pernah membuka matanya. Lalu, Inojin pun duduk dan melihat lukanya sudah diperban. Dengan keadaan masih lemah, Inojin berkata, "Aku ada di mana ini?" Tak lama setelah Inojin mengatakan hal tersebut,
Dia pun melihat seseorang yang sedang berada di dapur. Dengan raut wajah waspada, Inojin berkata, "Siapa kau?" Setelah melihat lebih detail, Inojin menyadari bahwa orang itu adalah seorang Otsutsuki. Di sisi lain, remaja Otsutsuki itu berkata, "Kau sudah sadar ya? Aku sudah merawat lukamu." Setelah mengatakan hal tersebut, Otsutsuki itu pun membawa semangkuk sup untuk diberikan kepada Inojin. Sambil memberikan sup, Otsutsuki itu berkata, "Makanlah, kau harus banyak beristirahat." Melihat hal tersebut, Inojin pun sangat terkejut dan berkata, "Kau seorang Otsutsuki. Kenapa kau menyelamatkanku?" Remaja Otsutsuki itu membalas, "Aku tak seperti mereka. Aku tahu rasku jahat, tapi aku tak ingin menjadi seperti mereka." Mendengar hal itu, Inojin pun membalas, "Terima kasih. Aku benar-benar berhutang nyawa padamu." Otsutsuki itu kembali melanjutkan perkataannya, "Ngomong-ngomong, namaku adalah Ryugai. Kalian berasal dari mana? Kenapa kalian bisa sampai ke sini?" Mendengar hal itu, Inojin pun kembali membalas, "Aku adalah Inojin Yamanaka, dan ini sebelah sana adalah temanku, Kawaki. Sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa aku tiba-tiba ada di sini. Tapi yang kuingat sebelumnya, aku dan temanku diserang oleh Dewa Otsutsuki yang bernama Zagrat." Mendengar nama Zagrat, wajah Ryugai pun tiba-tiba menjadi serius. Inojin melanjutkan perkataannya, "Walaupun kami terdampar di sini, aku yakin Boruto akan menyelamatkan kami." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Kawaki pun terbangun dan melihat Ryugai. Dengan raut wajah yang terkejut, Kawaki berkata, "Otsutsuki." Terlihat, Kawaki langsung berlari ke arah Ryugai dan menyerangnya. Setelah cukup dekat, Kawaki langsung mencekiknya dan membantingnya ke dinding. Akibat serangan itu, Ryugai pun tampak kesakitan. Di sisi lain, Inojin itu berusaha untuk melerai. Sambil menahan tangan Kawaki, Inojin berkata, "Kawaki, berhenti. Dia bukan musuh." Mendengar hal itu, Kawaki membalas, "Kau gila. Dia Otsutsuki. Mereka semua sama." Setelah Kawaki mengatakan hal itu, Kawaki mengubah tangannya menjadi sebelah pedang lalu menyerang Ryugai. Namun, sebelum Ryugai terkena serangan Kawaki, Inojin pun berteriak bahwa Otsutsuki itu telah menyelamatkan mereka. Mendengar teriakan Inojin, Kawaki pun sangat terkejut. Kawaki berkata, "Apa?" Tak lama setelah itu, Inojin membantu Ryugai untuk berdiri. Inojin berkata, "Kita harus belajar untuk tidak membalas kebaikan dengan kemarahan." Terlihat, Kawaki pun terdiam dan merasa bersalah. Selang beberapa lama setelah kejadian itu, tampak Kawaki menjadi tenang dan suasana menjadi damai. Di sisi lain, Ryugai duduk di samping perapian dan Inojin duduk di sebelahnya. Inojin berkata, "Tempat ini planet Otsutsuki kan? Tapi sepertinya beda dari yang biasa ku dengar." Ryugai membalas, "Ini bukan kerajaan utama. Kami adalah kalangan bawah yang tinggal jauh dari pusat kekuasaan." Inojin melanjutkan perkataannya, "Jadi, ada kasta juga di Otsutsuki." Dengan wajah sedih, Ryugai kembali membalas, "Bukan cuma kasta. Di mata mereka, kami bukan makhluk. Kami adalah alat eksperimen, budak, bahkan bahan tumbal." Di sisi lain, Kawaki berkata, "Desa ini kenapa kosong? Seperti baru saja ditinggalkan." Mendengar perkataan Kawaki, Ryugai pun terdiam sebentar dan membalas, 3 hari lalu, pasukan kerajaan datang. Mereka membawa anjing-anjing mereka. Prajurit berpakaian hitam. Katanya mau memurnikan desa." Mendengar hal itu, Inojin pun bingung dan membalas, "Apa maksudnya?" Ryugai melanjutkan perkataannya, "Mereka menyebutnya seleksi. Mereka ambil yang dianggap berbakat, sisanya dihapuskan." Aku sembunyi di gua, dan saat keluar, sambil menundukkan pandangan dengan suara yang berat, Ryugai berkata, "Desa ini sudah sepi. Mayat dibakar, anak-anak, wanita, dan semuanya." Mendengar cerita dari Ryugai, Inojin terlihat marah dan juga sedih. Inojin berkata, "Mereka sangat kejam." Di sisi lain, Kawaki membalas, "Jadi bahkan di antara Otsutsuki sendiri, ada juga yang tertindas." Ryugai melanjutkan perkataannya, "Aku tidak punya kekuatan seperti mereka. Tapi aku tahu rasaku harus berubah. Itulah kenapa aku menolong kalian. Karena kalau terus begini, kami semua akan punah." Adegan pun beralih di planet lain tempat Boruto mendarat. Terlihat, Boruto muncul di hamparan gurun berbatu. Dia terlihat frustasi dan mulai berlari mencari-cari teman-temannya. Sambil berpikir keras, Boruto berkata, "Di mana kalian? Sarada, Kawaki." Tak lama setelah Boruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba terdengar suara pertikaian. Karena rasa penasaran itu, Boruto mencoba untuk mengintip dengan apa yang sedang terjadi. Ternyata, ada seorang Otsutsuki kalangan bawah yang sedang disiksa oleh prajurit Otsutsuki kerajaan. Prajurit itu berkata, "Kau berani menolak perintah? Kau sampah." Tak lama setelah itu, Boruto pun mendarat di antara mereka. Boruto berkata, "Cukup." Melihat Boruto yang datang, prajurit itu pun tidak marah sambil berkata, "Siapa kau?" Dengan tatapan dingin, Boruto membalas,
seseorang yang muak dengan penindasan. Mendengar hal itu, seluruh prajurit yang ada di sana langsung menyerang Boruto. Terlihat, mereka mulai melakukan berbagai jutsu mereka. Namun, Boruto langsung menghindar dan menciptakan Bunshin, lalu menyerang mereka semua dengan pedang Kusanagi. Tak sampai di situ, Boruto juga melakukan Shiden untuk menyerang mereka. Terlihat, semua prajurit itu terhempas dan kalah. Melihat kekuatan Boruto, Otsutsuki kalangan bawah itu berkata, "Siapa kau? Kau mirip Otsutsuki." Tapi Boruto membalas, "Namaku adalah Uzumaki Boruto. Aku mencari teman-temanku." Tak lama setelah itu, Boruto dan Otsutsuki kalangan bawah itu pun duduk di bawah hutan tinggi sambil melihat langit malam yang punya 2 bulan. Terlihat, Boruto pun menatap ke sekelilingnya. Boruto berkata, "Tempat ini bukan bumi, tapi rasanya juga bukan dimensi yang kosong." Otsutsuki kalangan bawah itu membalas, "Sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Nama aku adalah Muren. Kau sekarang berada di planet Arazin, salah satu koloni Otsutsuki yang sudah lama ditinggalkan, kecuali oleh kami yang dibuang." Dengar wajah bingung, Boruto berkata, "Dibuang?" Muren melanjutkan perkataannya, "Ya, aku dan beberapa saudaraku ditandai sebagai cacat. Kami tak punya kekuatan darah murni. Jadi, daripada dibunuh, kami dibuang ke sini, disuruh bertahan sendiri." Boruto kembali membalas, "Lalu kenapa para penjaga kerajaan datang ke sini?" Muren kembali berkata, "Mereka mencari gadis-gadis dari luar yang tidak punya darah Otsutsuki. Konon, para pangeran kerajaan butuh pendamping yang unik untuk ritual warisan." Boruto membalas, "Ritual?" Muren melanjutkan perkataannya, "Ritual Senjutsu. Mereka mempercayai kalau menikahi manusia luar yang punya cakra kuat bisa membuka gerbang dimensi tertinggi. Konon, itulah jalan menuju tahta abadi." Dengar wajah khawatir, Boruto berkata, "Apa kau melihat gadis kita sini? Dia berambut pendek, memakai kacamata dan juga jaket warna hitam. Tingginya mungkin sebahuku." Mendengar perkataan Boruto, Muren membalas, "Gadis itu ya, sepertinya ciri-cirinya sama seperti yang kau ucapkan. Dari yang pernah kulihat, dia dibawa oleh prajurit Otsutsuki. Dia sempat melawan, namun pada akhirnya dia dibius." Mendengar jawaban Muren, Boruto pun berdiri. Boruto berkata dalam hati, "Itu pasti dia." Terlihat, Boruto langsung mengetikkan mata jauhannya. Boruto berkata, "Aku akan menghancurkan mereka semua." Di sisi lain, Muren pun terlihat kagum melihat keberanian dari Boruto. Muren berkata, "Kau berbeda dari semua Otsutsuki yang pernah kulihat." Boruto melanjutkan perkataannya, "Di mana arah kerajaannya?" Mendengar perkataan Boruto, Muren pun menunjuk ke langit yang jauh. Setelah mendapat informasi yang pasti, Boruto langsung segera terbang untuk menyelamatkan Sarada. Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang terbang di atas langit. Terlihat, Boruto terbang dengan kecepatan tinggi. Sambil memasang muka yang serius, Boruto berkata, "Aku tidak akan membiarkan Sarada menjadi pendamping kerajaan itu." Dan adegan pun habis sampai di sini. Saat ini, teman-teman Boruto mulai terdampar di dimensi yang berbeda. Di sisi lain, Kawaki dan Inojin akhirnya selamat berkat bantuan Ryugai. Dan di satu sisi, Boruto akhirnya mengetahui lokasi Sarada. Tanpa membawa waktu, Boruto segera menyelamatkan Sarada sebelum jatuh di tangan kerajaan. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-8. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.